semoga bisa continue. Saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama, wajib bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah kita terima, baik itu nikmat iman terutama, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan hati untuk melaksanakan aktivitas kita, khususnya pada malam hari ini dalam bentuk kajian tentang ekonomi syariah, yang kalau melanjut minggu kemarin menteladani atau mengkaji kehidupan Rasulullah dari sisi bermuamalah, bertransaksi, dari sisi ekonomi Islam, dan malam hari ini kalau misalkan itu dilanjutkan, artinya kita akan meneladani itu. Semoga itu menjadi nilai ibadah bagi kita masing-masing, dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu mengisi waktu kita. Salawat tercurah salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua juga menjadi pengikut setia yang setia beliau hingga akhir hayat kita. Dan insya Allah dengan semakinnya sering kita bersolawat, di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari orang yang satu-satunya diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peserta Zoominar pada malam hari ini alhamdulillah terus bertambah. Semoga kedepannya bisa bertambah. Karena waktu sudah 4 menit saya ngomong, mungkin langsung saja kita awali membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Selanjutnya, untuk persingkat waktu, kita persilahkan saja kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ustadz Deki Anwar PhD untuk menyampaikan kajian untuk yang kedua. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Rudi Arianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya Bapak Ibu semua? Jelas Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja ke tema kajian kita pada malam hari ini tentang bisnis dan ekonomi Islam. Bapak Ibu semua, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Muhammad ya. Kita sedikit mengulang dan mencoba membawa kondisi Nabi Muhammad itu di zaman sekarang. Ternyata Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang punya ide-ide yang banyak sekali tentang ekonomi. Kalau Bapak Ibu lihat, kita review sedikit produk-produk ekonomi syariah ya. Musyarakah, mudarobah, ijarah, murabaha, dan lain-lain, semua itu adalah idenya Nabi Muhammad. Dalam artian Nabi Muhammad memperkenalkan semua konsep itu. Karena produk-produk itu tidak akan lahir dari Al-Quran dan hadis, kalau tidak dibolehkan oleh Al-Quran dan hadis ya. Jadi semua itu adalah mendapat atau legitimasi dari Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata itu berkembang sampai hari ini ya. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Bahkan andaikan Nabi Muhammad itu mengambil
royalti ya, sebesar royaltinya Indomaret. Jadi kalau kita punya Indomaret nih teman-teman sekalian, itu kita diambil royalti oleh yang punya konsep 4% dari omset ya, dari omset 4%. Nah, itu Nabi Muhammad juga punya konsep yang sama ya. Nah, semua bank syariah yang ada di dunia, semua pasar modal yang ada di dunia gitu ya. Itu kalau diambil royaltinya ternyata dia lebih kaya ya. Dengan kurs dolar 14.000 pada saat ini, itu kalau dikonversi kekayaan aset konsepnya Nabi Muhammad tuh 60.000 triliun kemarin ya. 60.000 triliun. Itu kalau dikonversi dalam rupiah dengan kurs 14.000, ternyata Nabi Muhammad dapat royalti itu 2.700 triliunan. Lebih kaya dari Jeff Bezos ya, orang terkaya di dunia, dan Elon Musk ya. Yang hanya di 2.600 dan 2.500 triliun rupiah. Nah, itu Nabi Muhammad ya yang punya konsep. Nah, itu udah kita bahas minggu kemarin. Kita sampai kalau tidak salah minggu kemarin, kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita kalau tidak salah sampai kemarin bagaimana Nabi Muhammad itu lahir ya, lahir. Nah, sebelum lahir Nabi Muhammad itu di banyak riwayat, Bapak Ibu, itu dia lahir di tahun gajah ya, tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Dulu orang Arab itu memberi kalender itu dengan peristiwa. Nah, waktu itu di bulan-bulan itu terjadi penyerangan oleh pasukan gajah, maka dikasih nama tahun gajah gitu. Nabi Muhammad itu lahir 2 bulan setelah terjadinya peristiwa penyerangan tahun gajah. Nah, ini menarik. Yang pertama menarik adalah penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah atau Mekah itu tidak lepas dari peristiwa ekonomi. Raja Abraha ini tinggalnya di Yaman. Ada sebagian bilang di Ethiopia ya, sebagian riwayat bilang Ethiopia, tapi banyak yang bilang di Yaman. Yaman itu saya coba share ya Bapak Ibu. Izin share ya, admin. Ya, silakan Pak, bisa. Oke. Nah, ini Yaman. Nah, ini di sini Yaman. Di sini adalah Mekah. Jadi Raja Abraha itu melakukan berdomisili di sini. Dan dia ingin menjadi, dia iri ya, dari Raja Abraha itu iri, di Mekah itu banyak orang pergi haji, dan itu menghidupkan ekonominya. Nah, jadi dia ingin membangun gereja di sini, yang dimana nanti gereja ini bisa dikunjungi juga oleh orang-orang di Jazirah Arab ya, di Jazirah Arab ini. Dengan harapan dia bisa menciptakan perputaran ekonomi yang lebih tinggi. Nah, untuk bisa gereja ini dikunjungi oleh orang-orang, maka dia punya strategi ya, secara ekonomi dia harus menghancurkan Ka'bah. Karena Ka'bah waktu itu adalah pusatnya ibadah bagi Jazirah Arab pada waktu itu pergi haji, sehingga dia menghidupkan ekonomi. Nah, jadi kurang lebih Raja Abraha ini melakukan strategi marketing ekonominya dengan cara menghancurkan Ka'bah. Nah, menghancurkan Ka'bah. Oke, baik. Nah, itu Raja Abraha ya, Raja Abraha. Kemudian dalam surat Al-Fil Allah sampaikan bahwasanya mereka diluluh lantakkan oleh Allah dengan burung ababil. Nah, jadi Bapak Ibu, peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya itu tidak lepas dari motif ekonomi ya, dari motif ekonomi. Dia ingin memindahkan putaran ekonomi ibadah itu ke gereja yang dibangunnya. Jadi dia membangun gereja sangat besar, tetapi kalah saing dari Ka'bah. Makanya dia ingin hancurkan Ka'bah dulu nanti supaya orang pindah ke Yaman tadi, ke gereja tadi. Nah, itu terjadi pada saat 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, jadi Bapak Ibu, penyerangan Raja Abraha ke Mekah itu terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir 2 bulan setelahnya. Nah, 2 bulan setelahnya Nabi Muhammad lahir, Bapak Ibu. Tapi sebelum Nabi Muhammad lahir, ada peristiwa yang sering kita lihat
dan kita tidak membahas peristiwa lain selain ekonominya, yaitu meninggal ayahnya Nabi. Bapak Ibu ada yang tahu di umur berapa Nabi Muhammad meninggal ayahnya dalam kandungan? Ada yang tahu? Tidak tahu? Baik. Di umur 3 bulan ya. Di umur 3 bulan. 3 bulan apa 6 bulan? Di antara dua itu. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad di dalam kandungan itu ayahnya meninggal. Jadi sebelum lahir ini ya, ayahnya meninggal. Ayahnya Nabi Muhammad meninggal, ini ternyata punya peristiwa ekonomi Bapak Ibu. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Abdullah ya. Oke, Abdullah. Baik. Ayahnya Nabi Muhammad ini meninggal. Abdullah itu meninggal setelah dia melakukan perjalanan dagang. Jadi perjalanan dagang, Abdullah ini melakukan perjalanan dagang ke Syam awalnya ya untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan orang Mekah. Kemudian dia perdagangannya ini dia ikut dengan teman-temannya, dengan kafilah dagang Arab waktu itu ke berbagai tempat. Ya, ini pasar-pasar yang ada yang di luar Mekah ya. Ini pasar-pasar di luar Mekah yang dikunjungi oleh orang Arab ya, oleh kafilah-kafilah dagang Arab. Nah, oleh kafilah-kafilah dagang Arab. Nah, ini ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, itu pergi melakukan perjalanan dagang di luar Mekah. Nanti kita akan lihat ada pasar-pasar juga ada di Mekah ya. Nah, sedangkan ini adalah pasar-pasar yang ada di luar Mekah. Nah, Abdullah, ayahnya baginda Nabi Muhammad, itu melakukan perjalanan dagang keluar Mekah. Ya. Keluar Mekah, menurut riwayat, pasar yang disinggahi oleh ayahnya Nabi ini, itu banyak sekali ya, banyak sekali waktu itu melakukan perjalanan dagang. Kemudian di perjalanan pulang. Nah, setelah dia perjalanan pulang, dari berdagang itu sendiri, dia sakit di Madinah ya. Dia sakit di Madinah dan tak lama setelah itu dia meninggal. Jadi poin kita dalam ekonomi adalah ayahnya Nabi Muhammad itu meninggal dalam perjalanan dagang. Dalam perjalanan dagang. Dan perjalanan dagang ini diriwayatkan itu banyak tempat. Jadi singgah-singgah ayahnya Nabi Muhammad itu sehingga kelelahan, akhirnya jatuh sakit, meninggal. Pada saat pulang ya. Jadi sudah selesai kafilah dagangnya, dia ingin pulang ke Mekah. Sampai di Madinah, sampai di Madinah ini dia meninggal. Pada umur berapa? Umurnya waktu itu sangat muda, yaitu di umur 24 tahun. Jadi Nabi Muhammad ini, ayahnya Nabi Muhammad meninggal di umur 24 tahun di Madinah pada saat perjalanan pulang dari berdagang ya, dari rombongannya, dari kafilah dagangnya. Itu di rumah pamannya di Madinah. Padahal kafilah dagang ayahnya Abdullah itu waktu itu sudah balik ke Mekah semua. Jadi ayahnya Nabi itu ditinggal di Madinah oleh rombongan kafilah dagang tadi. Jadi tinggal di Madinah bersama ayahnya Nabi itu ada di Madinah, dia tinggal di situ dan akhirnya meninggal. Nah, kemudian dilaporin sama teman-teman dagangnya Abdullah tadi, ayahnya Nabi tadi, kepada ayahnya Abdul Muthalib ya. Nah, sehingga disusul ke Madinah. Nah, itu ayahnya Nabi meninggal pada saat Nabi Muhammad ada dalam kandungan. Nah, antara kematian ayah Nabi Muhammad karena perjalanan pulang dari berdagang dan ada peristiwa tahun gajah itu berdekatan. Peristiwa tahun gajah dan berdekatan. Dan ini motifnya ekonomi semua ya, ekonomi semua. Kemudian setelah peristiwa itu barulah lahir Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita bercerita apa peristiwa ekonomi yang terjadi di lahirnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu tahu apa yang ditinggalkan atau harta yang diwariskan oleh ayahnya Nabi pada saat dia meninggal? Ayah Nabi Muhammad ini meninggalkan harta warisan ya.
harta warisan. Nah, itu dimensi ekonomi juga ya di dalam kehidupan ayahnya Nabi. Menurut Bapak Ibu ada yang ditinggalin apa enggak ya? Kalau cerita-cerita yang kita dengar selama ini, nanti kita sampai pada kesimpulan yang ternyata Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Jadi menurut riwayat yang paling sahih ada dalam kitab Al-Wafa karangan Ibnu Al-Jauzi ya. Itu ayahnya Nabi Muhammad itu meninggalkan pada saat dia meninggal itu punya harta warisan dan itu ditinggalkannya di ibunya, di Aminah ya, ibunya Nabi Muhammad. Pertama 5 ekor onta, yang kedua adalah beberapa kambing ya, tidak disebutkan jumlahnya dalam riwayat itu, dan yang ketiga budak ya, hamba sahaya. Nah, bundaknya Nabi Muhammad, budaknya ayah Nabi Muhammad namanya Ummu Aiman. Jadi ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, meninggal dalam posisi di umur 24 tahun di Madinah setelah pulang dari berdagang, dari kafilah dagang, meninggalkan harta warisan 5 ekor onta, beberapa kambing, kemudian seorang budak atau hamba sahaya, namanya Ummu Aiman. Nah, itu harta yang ditinggalkan oleh Abdullah untuk Aminah bersama dengan Rasulullah ya. Bersama dengan Rasulullah. Baik Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mengajak. Nah, bagaimana kondisi Mekah ya? Kita akan lihat kondisi Mekah. Ini kondisi Mekah. Sebelum kita bahas lebih jauh, ini adalah potret kondisi Mekah dalam format 3D. Ya, dalam format 3D pada zaman Nabi dulu. Ini merupakan karya daripada Abdul Aziz Imad Al-Ateki ya. Baru selesai petanya ini di tahun 2018 kemarin. Beliau ini orang Qatar. Dia meneliti tentang petanya Mekah pada saat Nabi Muhammad itu ada di tahun 600 Masehi itu selama 10 tahun. Si Abdul Aziz ini. Jadi dari 2008 dia membuat peta ini baru selesai 2018. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ini adalah gambaran kota Mekah pada saat Nabi dulu. Berdasarkan based on research ini ya, bukan merekayasa. Jadi berdasarkan kepada penelitiannya. Orang Kuwait ya, orang Kuwait kalau tidak salah. Nah, ini gambaran Mekah Bapak Ibu. Gambaran Mekah itu adalah seperti yang kita bahas minggu kemarin. Itu tidak ada pohon, tidak ada lahan pertanian, tidak ada perkebunan. Semuanya adalah bukit. Ini bukit ya, bukit dan pasir. Pasir. Nah, sedangkan yang hitam-hitam ini adalah rumah-rumah penduduk Mekah. Nah, sehingga memang tanah Mekah itu adalah tanah yang tandus. Ya. Tanah Mekah itu adalah tanah yang tandus. Nah, Bapak Ibu lihat, Ka'bah itu ada di sini. Ka'bah ada di sini. Di tengah-tengahnya, senternya. Oke. Kemudian di sini ada bani-bani ya atau klan-klan lah kalau ininya, suku ya. Nah, di sini ada sumur Zam-Zam, ada Ka'bah. Di sini ada Bani Adi', kemudian ada Bani Amir daerah sini. Kemudian di sini area Bani Tayyim. Di sini Bani Makhzum, kemudian di sini Bani Adi' juga ya, dan di sini adalah Bani Hashim. Nah, ini kelompok-kelompok suku-suku yang ada di waktu itu di Mekah. Dan Nabi Muhammad, nah kita bicara tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir di sini Bapak Ibu. Nanti ada rumahnya saya lihatkan setelah ini. Nabi Muhammad lahir dari Bani Hashim. Itu posisinya ada di sini. Ya, Nabi Muhammad lahir di sini, Bapak Ibu. Tidak jauh dari Mekah. Ya, tidak jauh dari Mekah. Di mana Nabi Muhammad lahir itu di rumah ayahnya, di rumah Abdullah. Nah, rumah Abdullah itu di sini. Nah, inilah rumah Abdullah. Ya. Ini rumahnya Nabi Muhammad lahir. Rumah Abdullah. Kalau posisinya tadi ada di sini, Pak. Ya, ada di sini. Nah, di rumah ayahnya Abdullah. Nah, ini utara, ke arah sini adalah utara. Jadi kalau ke Madinah itu ke sini. Nah, ayahnya Nabi tadi pergi berdagang itu pulangnya dari sini tadi meninggal ya, tidak sempat. Sini adalah selatan. Berarti ke Yaman
itu ke sini. Berarti pasukan gajah itu datangnya dari sini berarti. Raja Abraha. Ya. Di sini utara berarti ke arah Madinah. Nah, kemudian ini rumahnya Abdullah, rumahnya ayah Nabi Muhammad. Disinilah Nabi Muhammad lahir. Dan pada saat Abdullah meninggal, ayahnya meninggal di Madinah, dia meninggalkan tadi 5 ekor onta, beberapa kambing, kemudian seorang hamba sahaya yang yang namanya adalah Ummu Aiman. Nah, di posisi ini, di sini ada Aminah ya, tinggal di rumahnya Abdullah. Oke, baik Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan pada saat Nabi Muhammad lahir? Nah, ini ceritanya luar biasa, Masya Allah. Saya juga terkesima ya dengan bisa jalan. Nah, dulu sewaktu Nabi Muhammad lahir, ini kan tandus ya. Mekah itu terkenal dengan daerah yang tandus. Nah, beberapa riwayat mengatakan pada saat Nabi Muhammad lahir, ya di rumah Abdullah tadi, di rumah ayahnya tadi yang meninggal, itu banyak sekali peristiwa luar biasa yang terjadi. Yang bercerita itu diriwayatkan langsung oleh ibunya Aminah. Sebelum Nabi Muhammad itu melahirkan, dia melihat cahaya ya, cahaya di Syam ya. Kemudian ada juga riwayat lain tentang bergetarnya tiang-tiang kerajaan di Syam itu roboh ya. Jadi banyak sekali kerajaan-kerajaan di sekitar Mekah itu, sekitar Arab Saudi itu yang mengalami peristiwa yang aneh. Bahkan apinya Majusi itu yang 1000 tahun tidak pernah mati, itu mati pada saat Nabi Muhammad lahir. Itu banyak sekali riwayatnya, banyak sekali peristiwa istimewa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir. Nah, itu bisa kita lihat dalam sirah Nabi Muhammad. Nah, kita tidak fokus ke situ. Ada nggak peristiwa ekonomi yang terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ternyata ada, ya. Ternyata ada peristiwa ekonomi pada saat Nabi Muhammad lahir. Mekah itu negeri tandus pada waktu itu, jarang sekali hujan, jarang sekali tumbuhan yang tumbuh kecuali kurma. Dan kurma pada saat itu di sirah itu zaman sebelum pada saat tahun gajah itu musim paceklik. Pada saat tahun gajah itu musim paceklik. Nah, pada saat Nabi lahir yang terjadi adalah itu Nabi Muhammad lahir, suasana pada waktu itu adalah hujan. Sebelumnya hujan, kemudian hujan itu menumbuhkan beberapa pohon dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga berbuah pada saat Nabi itu lahir. Jadi lahirnya Nabi Muhammad itu membawa keberkahan secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi dengan diturunkannya hujan, kemudian hujan itu menumbuhkan buah pohon, dan pohon itu nanti menghasilkan buah-buahan. Nah, itu terjadi pada saat Nabi Muhammad lahir. Jadi hujan lebat, kemudian pohon-pohon berbuah. Lahir Nabi Muhammad. Nah, lahir Nabi Muhammad ya, itu peristiwa ekonomi yang terjadi pada saat Nabi Muhammad. Jadi membawa keberkahan secara ekonomi dengan pohon dan buah-buahan tadi. Kemudian Nabi Muhammad lahir, orang di zaman di waktu itu, di Mekah itu, orang Arab itu pada waktu itu punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah kalau orang itu lahir, itu anaknya disusukan oleh orang-orang desa. Disusukan oleh orang-orang desa, orang-orang lebih pelosok lagi. Jadi ini bukan pelosok ya, ada lagi lebih pelosok dari sini. Ada lagi yang lebih pelosok dari ini. Nah, kebiasaan orang Mekah adalah pada saat anaknya lahir, itu anaknya disusukan oleh orang lain. Disusukan oleh orang lain dengan tujuan oleh mereka pada waktu itu adalah supaya anaknya bisa bahasa Arab dengan fasih, karena Arab pedalaman ya. Arab pedalaman. Kemudian yang kedua, supaya anaknya tumbuh berkembang baik di desa-desa.
Nah, jadi ibaratnya ini agak lebih kota lah dibanding desa-desa. Ada dusun lagi, ada desa Tutup ya, lagi. kayak ini bolak-balik kawin. Ada desa lagi ya Tutup ya namanya. di Mekah itu gitu ya. Nah, kemudian pada saat Nabi Muhammad lahir, itu yang pertama kali menyusukan ibunya ya. Karena tidak ada orang yang belum ada waktu itu orang dari desa menyusukan Nabi. Nah, kalau teman-teman pernah belajar sirah Nabi Muhammad, di sini kita tahu bahwasanya Nabi disusukan oleh salah seorang ibu susunya. Nah, kemudian ada rombongan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini perempuan-perempuan dari kelompok Bani Sa'ad ini adanya di dusunnya lagi di Mekah itu ya, dusunnya lagi, desanya lagi, kampung lagi ya. Ada rombongan Bani Sa'ad. Orang di sana miskin-miskin. Jadi di Bani Sa'ad ini punya orangnya miskin-miskin. Nah, kita lihatnya dari perspektif ekonomi ya. Pekerjaan kelompok Bani Sa'ad ini, pekerjaannya adalah salah satu mata pencariannya adalah itu menerima jasa upahan menyusui. Nah, rombongan Bani Sa'ad. Rombongan Bani Sa'ad itu punya pekerjaan, kampungnya itu punya pekerjaan menerima upahan menyusui. Jadi mereka pergi ke Mekah itu mencari anak-anak dari kampung tadi, dia pergi ke Mekah cari anak-anak yang mau disusui. Nah, mereka nerima upah dari susu itu, dari hasil menyusui itu. Nah, karena orang Mekah itu tadi dia punya kebiasaan kalau punya anak lahir, anaknya disusui oleh orang lain. Nah, jadi mereka datang bergerombol ke Mekah mencari pekerjaan susu. Ada kelompok-kelompok perempuan ya untuk dibawa balik ke kampung Bani Sa'ad tadi. Nah, sehingga pada saat itu ya, pada saat itu semua kelompok Bani Sa'ad itu sudah dapat bayi untuk dibawa pulang. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Nabi Muhammad ini itu nggak ada yang mau ngambil. Nggak ada yang mau ngambil dia untuk dibawa, disusui ya, dibawa ke kampungnya Bani Sa'ad tadi, itu nggak ada yang mau. Bayi-bayi yang lain sudah dibawa semua, sudah dapat semua yang menyusui. Nah, yang menyusui ya, tinggal satu yang belum dapat, cuma Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Muhammad nggak dapat? Ternyata ini motif ekonomi juga. Masya Allah, banyak peristiwa ekonomi ternyata ya. Nabi Muhammad ini anak yatim karena ayahnya meninggal ya pada saat dalam kandungan. Sehingga apa? Sehingga rombongan Bani Sa'ad tadi itu nggak mau menyusui anak yatim karena tidak ada upah, nggak ada orang yang mau ngasih upah. Nah, kenapa anak yatim itu dianggap tidak punya orang yang tidak punya bapak dianggap tidak punya uang pada waktu itu? Kita coba belajar di sini. Silahkan Bapak Ibu lihat dulu di zaman Mekah, di zaman jahiliyah itu perempuan itu nggak ada profesi. Kecuali waktu itu adalah Khadijah ya yang punya profesi. Nah, berdagang ini didomin satu-satunya kalau melihat wilayah ini, satu-satunya aktivitas ekonomi di sini hanyalah berdagang. Dan perdagangannya itu jauh-jauh. Pakai kafilah-kafilah keluar dari Mekah. Sehingga hampir mustahil ini dilakukan oleh perempuan. Jadi perjalanan dagang keluar Mekah, ya rute dagang ini keluar Mekah, ini mustahil dilakukan oleh perempuan. Karena wilayahnya tandus, berbukit, tidak ada tempat yang nyaman. Makanya perempuan di zaman itu tidak ada profesi. Khadijah nanti lain ceritanya. Khadijah pun tidak melakukan kafilah dagang keluar. Nanti kita akan sampai cerita ke situ. Mudah-mudahan di pertemuan next ya. Nah, sehingga apa? Hampir dipastikan seseorang yang tidak lagi punya ayah sama dengan tidak lagi punya pendapatan. Dengan kata lain, istrinya pasti nggak punya pekerjaan. Karena tidak ada pekerjaan di sini. Mau ke sawah nggak ada gitu ya. Mau berkebun nggak ada gitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Karena Nabi Muhammad waktu itu satu-satunya bayi yang ayahnya tidak ada lagi, nggak ada kelompok perempuan tadi yang rame-rame tadi datang ke Mekah mencari pekerjaan menyusui itu, nggak ada yang mau ngambil Nabi Muhammad. Karena dia anak yatim. Dia anak yatim nggak punya uang katanya. Anak yatim nggak ada ayahnya, nggak bisa ngasih upah. Nah,
Sehingga ada salah seorang orang Bani Sa'ad tadi yang dia juga tidak dapat bayi untuk disusuinya. Nah, siapa yang tahu nama ibu susu Nabi Muhammad? Ada yang tahu namanya? Pasti tahu lah ya. Halimah As-Sa'diyah. Nah, Halimah As-Sa'diyah inilah dia pun memilih Nabi Muhammad itu karena nggak ada pilihan lagi yang lain. Dia awalnya nggak mau. Karena tadi takut upahnya nggak dibayar, upah menyusuinya nggak dibayar. Akhirnya karena nggak ada pilihan dan yang tinggal hanya Nabi Muhammad, akhirnya dia bilang sama suaminya, si Halimah As-Sa'diyah ini, dia dengan suaminya datang ke Mekah, gimana anak ini mau kita bawa nggak untuk disusui? Nah, itu kebiasaan orang Mekah dulu, bayinya tuh dibawa ya ke desa-desa, ke lebih desa pedalaman lagi. Disetujui suaminya Halimah As-Sa'diyah ini, akhirnya Nabi Muhammad dibawa. Tidak lama setelah Nabi Muhammad lahir. Jadi Nabi Muhammad itu tidak lama setelah lahir itu dia pergi ke kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi rombongan perempuan di Bani Sa'ad ini itu punya profesi jasa ya. Dia menerima upah dari susuan tadi. Nah, Nabi Muhammad salah satunya di situ, dan Nabi Muhammad itu yang terakhir dapatnya karena dia dianggap secara materi tidak mampu karena dia anak yatim. Tapi karena Halimah tadi nggak ada dapat yang lain, maka akhirnya dibawa Nabi Muhammad. Nah, pada saat Halimah itu membawa Nabi Muhammad, disinilah mulai terjadi luar biasa peristiwanya. Dan kita hanya coba bercerita tentang peristiwa-peristiwa ekonomi. Nabi Muhammad sampailah di kampungnya Halimah As-Sa'diyah, berpisah dia dengan ibunya. Dalam riwayat dia 4 tahun Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini 4 tahun tinggal dengan Halimah As-Sa'diyah sampai umur 5 tahun. Nabi Muhammad sampai umur 5 tahun tuh bersama Halimah As-Sa'diyah tadi di kampung itu ya, di kampungnya Halimah Bani Sa'ad tadi. Nah, pada saat Nabi Muhammad bayi itu dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah ke kampung halamannya, ke kampungnya kampungnya Bani Sa'ad tadi, apa yang terjadi? Terjadilah peristiwa ekonomi lagi. Kambingnya Halimah As-Sa'diyah itu, ya, kambingnya yang dia punya sebelumnya tuh nggak punya susu, susunya nggak keluar. Semenjak Nabi Muhammad dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah, kambingnya itu langsung gemuk, dan langsung punya susu, susunya banyak. Jadi heran Halimah As-Sa'diyah. Dia bilang lagi curhat lagi sama suaminya. Saya heran karena semenjak anak ini kita bawa, katanya, itu kambing kita itu gemuk dan susunya banyak. Ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad tuh punya keberkahan ekonomi. Nah, dan hanya kambing biasa saja yang seperti itu di Bani Sa'ad itu, sehingga membuat iri yang lain. Apa yang dilakukan oleh yang lain secara ekonomi, orang kan pengen ya kayak gitu ya. Akhirnya apa? Tahu strategi yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya, orang kampung-kampungnya, itu kambing-kambing yang lain disuruh dekat-dekat dengan kambingnya Halimah As-Sa'diyah. Coba contohnya di padang sana dia ngembala, kambing yang lain ikut ke sana gitu ya, ikut ke sana. Jadi kambingnya orang-orang lain Bani Sa'ad itu dideketin dengan kambingnya Halimah As-Sa'diyah. Alhasil kambingnya tetap nggak gemuk-gemuk. Hanya kambing Halimah As-Sa'diyah itu yang gemuk, yang air susunya banyak. Walaupun orang lain mendekat-deketin kambingnya gitu ya. Sehingga apa Bapak Ibu? Semenjak Nabi Muhammad ada di Halimah, dikasuh oleh Halimah As-Sa'diyah itu, kehidupan Halimah As-Sa'diyah itu Bapak Ibu itu sejahtera. Dia dulu orang miskin, nggak pernah lagi kelaparan karena kambingnya selalu memberikan susu yang banyak. Jadi Halimah As-Sa'diyah dengan suaminya itu ikut sejahtera akibat membawa Nabi Muhammad ke perkampungan Bani Sa'ad tadi. Nah, gitu, itu peristiwa yang terjadi peristiwa ekonomi yang terjadi di apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah.
Nah, kemudian berapa lama Nabi Muhammad tinggal di sana? Dia tinggal di sana 4 tahun. Halimah As-Sa'diyah. Jadi Nabi Muhammad ini Masya Allah luar biasa. Waktu kecil ditinggal ayahnya ya. Kemudian dia disusui oleh ibu susunya dan dia tinggal di sana 4 tahun lamanya Bapak Ibu. Jadi nyaris Nabi Muhammad ini kemudian di umur 4 tahun itu dia balikkan lagi kepada ibunya Aminah. Kepada ibunya Aminah. Kenapa dibalikan? Nah, disitulah peristiwa yang membelah dada itu ya, yang hatinya dibersihkan itu. Itu di pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah itu khawatir nanti kalau apa-apa dengan anaknya, ada dengan Muhammad, sehingga dibalikkannya lagi. Nah, Nabi Muhammad baliklah dia ke Mekah. Setelah 4 tahun dia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Balik ke Mekah, itu di umur 5 tahun. Di umur 5 tahun. Nah, seperti kita tahu, umur Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad itu meninggal di umur 6 tahun. Jadi nyaris cuman Nabi Muhammad itu bersama orang tuanya cuman 1 tahun. Antara umur 5 tahun sampai 6 tahun. Ya, pada saat itu pun mau melihat kuburan ziarah ya, ziarah kuburan ayahnya ke Madinah. Sebelumnya Nabi mungkin tidak pernah ya, dalam sejarah tidak pernah dia berziarah ke makam ayahnya karena dia belum ketemu ibunya karena dia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Di umur 6 tahun, Nabi Muhammad meninggal ibunya. Ibunya meninggal. Kemudian pada saat ibunya meninggal, kita lihat ini Bapak Ibu. Oke. Nah, disinilah Nabi Muhammad waktu umur 5 tahun ya. 5 tahun. Kalau melihat peta ini, jadi Nabi Muhammad itu ada di sini. Ya, disinilah dia di umur 5 tahun. Setelah dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah itu. Ya, dia besar di sini. Di rumah ayahnya. Kemudian, pada saat ibunya meninggal, di umur 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu rumahnya di sini semua Bapak Ibu. Jadi keluarga-keluarga Nabi itu rumahnya di sini semua. Bapaknya, kakeknya, pamannya, sepupu-sepupunya itu rumahnya di sini semua. Di Bani Hashim ini. Karena itu keturunannya Abdul Manaf ya. Nah, di sini dia. Nah, Pak Nabi tinggallah di sekitar sini. Jadi ini daerah mainnya Nabi. Di umur 5 tahun, di umur 5 tahun sama 6 tahun, dia sama ibunya di sini. Kemudian 6 tahun meninggal, dia tinggal sama kakeknya. Masih di sekitaran sini rumah kakeknya. Nanti saya tidak sempat tadi ya, karena ada di sini rumah kakeknya. Saya tidak sempat mencari rumah kakeknya tadi di sini. Nah, kakeknya ini itu adalah para petinggi Quraisy. Jadi waktu ini kembali lagi ke cerita waktu Raja Abraha menyerang Ka'bah, itu yang dipanggil kan orang Ka'bah itu pada takut. Ya, pada saat pasukan gajah tadi menyerang itu pada takut. Nah, yang menghadap mewakili orang Mekah waktu itu menghadap Raja Abraha di luar kota Mekah itu pamannya kakeknya Nabi tadi, Abdul Muthalib tadi. Itu menandakan bahwasanya kakeknya Nabi Muhammad adalah apa istilahnya ya, petinggi suku lah ya, petinggi Mekah. Nah, itu kakeknya Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu tidak lama tinggal dengan kakeknya, hanya 2 tahun. Kemudian setelah itu kakeknya meninggal. Nah, kakeknya meninggal Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setahun sama ibunya, 3 tahun selama 2 tahun sama kakeknya, kurang lebih 3 tahun, itu persis masa kanak-kanak. Jadi dia apa istilahnya tuh ya, seperti kehidupan para anak-anak kebanyakan lah. Dia juga sempat sakit ya, ada sakit mata, banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad yang itu orang-orang Mekah sendiri pun melihat dia adalah
akan menjadi orang besar nanti. Itu di masa pengasuhan kakeknya. Nah, kemudian 2 tahun dia tinggal sama kakeknya Abdul Muthalib itu. Oke, 2 tahun dia tinggal sama kakeknya Abdul Muthalib, meninggal pada saat umur Nabi 8 tahun. Jadi kakeknya Nabi meninggal pada saat umurnya 8 tahun. Nah, umur 8 tahun itu Bapak Ibu, disinilah mulai Nabi Muhammad tinggal dengan pamannya, yaitu siapa nama pamannya? Abu Lahab. Abu? Siapa nama kakeknya pamannya Nabi? Ada yang tahu? Halo? Siapa nama pamannya Nabi? Abu Thalib. Pintar. Abu Thalib. Di umur berapa? Di umur 8 tahun. Nah, Bapak Ibu, pamannya Nabi Abu Thalib ini, kita cerita sedikit tentang kondisi dia. Abu Thalib ini punya banyak anak. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu tinggal di situ, tinggal di rumahnya Abu Thalib. Pada saat Nabi Muhammad tinggal di rumahnya Abu Thalib dengan anak yang banyak, maka Nabi Muhammad itu punya kesadaran sendiri. Punya kesadaran sendiri. Nah, apa kesadaran Nabi Muhammad? Dia mulai berpikir mandiri. Dia mulai merasa bahwasanya dia tidak mau membebani pamannya secara ekonomi. Maka di umur 8 tahun itu, Sirah mencatat, Nabi Muhammad memulai misinya sebagai karyawan. Karyawan apa? Karyawan pengembala kambing. Dengan kakeknya dulu, Nabi Muhammad tuh dengan kakeknya dulu di umur 7 tahun, 8 tahun, itu dia sudah mulai mengembala kambing, tapi nggak ada upah. Dia hanya sukarela saja membantu. Kemudian pada saat dia dengan pamannya, dengan Abu Thalib, dia mulai misi ekonominya, dia mulai berpikir, saya tidak mau membebani paman saya, karena pamannya Abu Thalib ini anaknya banyak, kebutuhannya banyak, dan tidak terlalu kaya. Beda dengan kakeknya. Tidak terlalu kaya. Dan anaknya juga banyak Abu Thalib ini, sehingga dia agak kesusahan mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka Nabi Muhammad di umur 8 tahun itu, dia sudah mulai berpikir mandiri. Secara ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang pertama kali? Tidak mungkin dia berbisnis karena dia nggak punya modal. Nabi Muhammad tidak punya modal, dia hidup numpang dengan pamannya. Pamannya punya banyak anak dan pamannya bukan orang kaya sehingga dia tidak punya modal kalau mau berbisnis. Jadi satu-satunya pilihan kerja waktu itu adalah menerima jasa upah mengembala. Jadi Nabi Muhammad ini sudah menjalani profesi menerima upah mengembala kambing pada saat dia menumpang dengan pamannya. Jadi Nabi mengembala kambing itu menerima upah. Nah, jadi Bapak Ibu, pelajaran ekonomi yang bisa kita ambil di situ? Pertama tadi, mulai dengan resiko yang kecil dulu ternyata untuk memulai sebuah bisnis ya. Nabi Muhammad ngajarin itu. Nanti Nabi Muhammad tuh mulai berdagang di umur 12 sampai umur 25 tahun ya. Umur 8 sampai umur 12 tahun dia tuh mengembala dan selama itu dia menerima upah. Untuk apa oleh Nabi Muhammad upah itu? Untuk meringankan beban pamannya. Untuk meringankan beban pamannya. Dengan banyak anak dan banyak kebutuhan tadi. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sudah dari kecil, Masya Allah luar biasa, ditinggal ayahnya ya, kemudian dia tinggal sama ibu susunya selama 4 tahun, dia cuman hanya sama ibunya 1 tahun saja, kemudian ibunya meninggal, dia tinggal sama kakeknya 2 tahun, kakeknya meninggal pula, terus dia tinggal sama pamannya Abu Thalib, dan di sini dia lama ya, hampir 40 tahun dia tinggal sama pamannya. Dengan kondisi yang juga punya banyak anak.
Dan satu, Bapak Ibu, semua orang yang tinggal ya sama Nabi itu sayangnya luar biasa sama Nabi. Halimah Sa'diyah itu sayang banget sama Nabi. Kakeknya juga ya, kakeknya tuh selalu menyanjung-nyanjung Nabi, ini anakku nanti jadi orang, cucuku ini nanti jadi orang besar. Pamannya Nabi sendiri pun jadi juga sangat sayang sama Nabi Muhammad. Nah, kesadaran kemandirian itu sudah dibentuk dalam diri Nabi dengan peristiwa-peristiwa itu, dan umur 8 tahun dia start mau bermandiri secara ekonomi. Ya, dengan jalan dia menerima upah mengembala kambing. Berapa lama Nabi menjalani profesi itu? Selama 4 tahun sampai umur 12 tahun. Digunakan untuk kebutuhan Nabi itu sendiri. Setidaknya walaupun dia tidak bantu pamannya, kalau ibarat sekarang kalau mau belanja gitu ya, kalau mau beli sesuatu, mau beli sendal gitu, mau beli permen gitu ya, di zaman-zaman kita kecil-kecil nggak lagi minta sama paman. Nah, baik Bapak Ibu. Kemudian kita masih ada waktu nggak ini ya? Rudi? Masih ada waktu nggak? Jam 9. Jam 9. Waktu Habis ya? 9.03, Ustaz. Tapi saya kelupaan kalau udah jam 9 ini, Ustaz. Oh iya, siap. Nah, Ya, kita dari- dulu berarti. Siap, Pak. Ya, lanjut dulu sedikit, Ustaz. Oke, dikit lagi ya. Nah, kita sampai umur Nabi Muhammad di 12 tahun, Bapak Ibu. Nanti kita akan coba di setiap jenjangnya Nabi Muhammad itu, dari sebelum menikah, sesudah menikah, aktivitas ekonominya apa. Nah, saya ingin melihatkan di Mekah dulu itu juga ada 3 pasar dulu ya. Nah, di sini adalah Ka'bah. Di sini rumah Nabi Muhammad. Di sini pasar domba. Di sini pasar Hazwara. Ini yang pasar paling dekat dengan Ka'bah. Dan ini ada namanya pasar Al-Qaid sebelah sini. Jadi ada 3 pasar yang itu di posisinya di Mekah. Sedangkan pasar ini adalah pasar yang orang Arab pergi berdagang keluar Mekah. Nah, ini kira-kira pasar-pasar kecil lah. Nah, pasar-pasar kecil. Ini pasar domba, pasar Hazwara, pasar Al-Qaid. Nah, Nabi Muhammad, Bapak Ibu, itu mulai nanti di umur 12 tahun, itu banyak keyakinan bahwasanya dia mulai berdagang kecil-kecilan. Ibarat kita sekarang tuh buka kaki limo, kalau bahasa kitanya. Buka lapak. Itu kemungkinan ada di pasar-pasar ini. Di pasar 2 ini. Tapi nanti pada saat dia di umur 12 tahun ya. Nah, pasar domba ini contohnya. Ini pasar domba dulu di zaman Rasulullah, kira-kira kondisinya seperti ini. Ini dari Abdul Aziz Imad Al-Ateki ya. Di sini adalah terjadi jual beli, kalau kita sekarang namanya pasar ternak. Nah, ini posisinya di sini. Posisinya di sini, jauh dari Mekah ujungnya. Kemudian ini pasar Hazwarah ya, yang paling dekat dengan Mekah. Ini pasar Hazwarah, sini. Nah, ini. Ini pasar di sini. Ini Mekah. Nah, kemungkinan Nabi Muhammad itu sudah mulai di umur 12 tahun itu, karena dia tidak lagi menerima upah mengembala kambing, dia kemungkinan sudah mulai berjualan kecil-kecilan di sini. Nah, berjualan kecil-kecilan di sini. Ini pasar Hazwarah, ya. Nah, di sini tadi pasar di ujung sini pasarnya domba. Di sini rumahnya Nabi Muhammad. Nah, sini rumah Nabi Muhammad. Oke, baik. Itu dulu mungkin ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ternyata Nabi Muhammad punya banyak sekali peristiwa-peristiwa ekonomi ya, semenjak dia lahir sampai dia berumur 12 tahun ya. Kita batasi sampai umur 12 tahun, insya Allah nanti kita lanjut 12 tahun ke atas ya, apa yang terjadi dengan kehidupan ekonomi Nabi pada saat dia berumur 12 tahun. Karena 12 tahun itu menjadi peristiwa, salah satu peristiwa penting ya dalam
kehidupan Nabi, yaitu ekspedisi pertamanya ke luar berdagang ke luar Mekah. Tidak lagi di Mekah mainannya gitu. Oke, demikian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Deki Anwar PhD atas kajiannya malam hari ini. Alhamdulillah sampai 12 tahun perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lihat dari sisi ekonomi. Tadi sudah dipaparkan bagaimana kemandirian Rasulullah dan keberkahan-keberkahan yang didapat oleh orang-orang yang berjuang, berkorban demi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk ke depan akan lebih hangat lagi. Yang ini juga sudah terasa hangat. Saya sampai nggak ngelihat jam, padahal jam itu ada di pojok kiri atas. Itu nggak sadar sudah 21:08. Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan kita ikuti kajian-kajian berikutnya yang mungkin masuk ke ranah ekonominya lebih detail lagi, lebih hangat lagi, yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita dan juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya bisa lebih mandiri. Mungkin itu saja kajian pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah.